Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamar Junadi Wiratmansyah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teks negosiasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya, yaitu Adinda Putri Dinia, Iqbal Dinata, Arlika Nur Rafila, Dinda Novia, Kesya Kalista, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Jamar Junadi Wiratmansyah. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kesya. Pengertian negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Negosiasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama dapat dibedakan berdasarkan situasinya, dan dibagi menjadi negosiasi informal dan negosiasi formal. Yang kedua dapat dibedakan menjadi berdasarkan untung dan ruginya, yaitu negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi menghindari konflik, dan yang terakhir negosiasi akomodasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Ciri-ciri negosiasi yaitu ada menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, dan mengarah pada tujuan praktis. Aspek yang perlu diperhatikan itu ada negosiator, penampilan, sikap, cara bicara, wawasan, dan gaya bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jamal. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapa. 2. Pengajuan. Negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. 3. Penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadi kesepakatan atas hasil. 5. Penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Iqbal. Unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. Pertama, kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, hal atau perihal. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, surat. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, nama pengirim dan tanda tangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arlika. Langkah menyampaikan pendapat dan komentar dalam teks negosiasi. Pertama, pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Kedua, pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Ketiga, pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Yang keempat, pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Yang kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Yang keenam, pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Yang kedelapan, menghindari tuturan yang mengandung ejekan baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi adalah menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang pertama, menentukan topik permasalahan. Yang kedua, menentukan partisipan yang berada.
berbeda kepentingan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks topik menjadi negosiasi sesuai teks negosiasi. Yang terakhir, mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi berbentuk dialog. Langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Yang pertama, mencari topik penawaran atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Sebelum kita semua mengakhiri presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita menonton contoh dari proses negosiasi dari film yang akan kami tampilkan. Yes, can I help? Nana! Just look at you, dear. Wow! You don't look a day over 90. Oh my gosh. Buster Moon! We met at Eddie's graduation. Oh, lucky me. A visit from my useless grandson and his ghastly little theater friend. Look at that. She remembers me. Okay, Nana, how would you like to be the sponsor for a very prestigious prize? Not for that singing contest I saw on the news. That's the one. Oh, I see. You don't have the money, do you? Well, we don't quite have it all locked in. Well, you'll not get a cent out of me. Nana, please just No, listen to me for one absolutely second. not. Don't listen to him, Nana. I'm not One listening to second. either of you. That's I so no sugar and be quick about it. Nana, I don't know how to make tea. Wow. I saw this show when I was a kid. Nana, you were absolutely amazing. Please, this flattery is futile. I've no intention of bailing you out. Your pathetic shows are the reason that theatre no longer has an audience. Oh, but this show is gonna pack them in like it did in the good old days. They were not good old days, Mr. Moon. They were magnificent. And that theatre of yours, it was a palace of wonder and magic. But Nana, it still is. Yeah, right. Ow! I can recall the ushers in their velvet suits. Queues a mile long just to get a ticket. The curtain rising over that glorious stage. Music and light bring dreams to life. Precisely. Well, it's just like you remember it. In fact, I've made it even more spectacular. You have us. Come see for yourself. A special performance just for you. What do you say, Nana? I say, you are a liar, Mr. Moon. Okay, well, we're done now. Thank you, Nana. But anything's better than spending another evening playing checkers with this old fart. What? Great! It's gonna blow you away, Nana. And that is no lie. Oke, dari video yang habis kita saksikan, saya akan menjelaskan sedikit dari video itu. Dalam video ini terdapat Mr. Moon sebagai negosiatornya yang membujuk Nana untuk memberikan sponsor dan Eddie sebagai sweeper. Dalam segi tahapan negosiasi, hal yang dilakukan oleh Mr. Moon adalah melobi seorang temannya yang bernama Eddie untuk bertemu dengan Nana, karena Nana adalah nenek dari Eddie yang kaya raya. Saat proses negosiasi terjadi, pada awalnya Nana membantah dan menolak ajuan permintaan sponsor dari Mr. Moon, dan Eddie yang berperan sebagai sweeper berusaha memperbaiki keadaan. Tetapi karena dengan kecerdasan dan iming-iming sebuah pertunjukan spektakuler dari Mr. Moon, akhirnya Nana pun menyetujuinya, seperti yang kita lihat dari akhir video tadi. Oke, sekian. Baik, terima kasih atas presentasinya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.